wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amanah Edu Center, ruang berpikir, ruang belajar, dan ruang bertumbuh. Baik teman-teman, pada video kali ini sangat spesial banget kita bisa ngobrol bareng bersama guru di salah satu guru di Amanah Preschool dan juga guru di TPQ Amanah Islamic Care. Bunda Elo, gimana, apa kabar? Halo Bunda Alfis, alhamdulillah kabarnya sih baik ya. Mungkin Bunda Elo boleh kenalin diri dulu nih ke teman-teman YouTube Amanah Edu Center. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bunda Elo. Saya salah satu guru di KB Amanah Preschool dan juga salah satu guru di Amanah Islamic Care punyanya Amanah. Jadi Bunda Elo ini memegang dua peran sekaligus. Iya betul, saya pegang dua peran sekaligus. Jadi guru preschool dan ya, juga guru TPQ. Masya Allah banget, berat nggak Bun? Jadi guru TPQ sama guru preschool. Kalau ngomongin berat, sebenarnya setiap pekerjaan itu selalu ada bebannya masing-masing ya. Kalau ngomongin berat atau enggaknya, sebenarnya soal jadi seorang guru itu sebenarnya nggak mudah ya teman-teman. Tapi karena kita sudah tahu bagaimana lingkungan tempat bekerja kita, dan kita juga tahu kan kita ngurusin anak-anak yang umurnya tuh dini banget ya. Jadi dari umur 3 tahun, 4 tahun, kalau KB kan mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Tapi kalau untuk di TPQ-nya sendiri itu kita ada murid yang kecil. Jadi dari 2 tahun ada 2 tahun, 2 tahun setengah itu juga ada teman-teman. Jadi mungkin ada struggle-nya masing-masing, tapi salah satu cara untuk kita bagaimana kita bisa lebih enjoy dan happy ketika kita jadi guru itu adalah kita menikmati setiap pekerjaan dan setiap harinya gitu, karena kita bertemu sama anak kecil-kecil. Nah, berarti Bunda Elo sangat menikmati pekerjaan tersebut, dua peran tersebut. Oh, kalau untuk menikmati sebenarnya kita sebagai manusia biasa ya teman-teman. Jadi ya insya Allah untuk sampai saat ini kita masih menikmati ya, karena menemani teman-teman itu berproses menurut saya cukup membuat hati saya itu senang. Senang apalagi ketemu anak-anak, bisa belajar bareng dengan mereka ya. Bisa belajar bareng sama mereka itu suatu yang nggak semua orang bisa dapat ya, karena anak-anak yang kita ajarkan umurnya kecil banget nih. Dari umur 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun sampai 4-5 tahun. Apalagi kalau bunda-bunda yang TK ya teman-teman. Jadi kalau bunda-bunda TK itu mungkin mengajarnya umurnya bisa di atas saya. Tapi kalau untuk preschool sendiri kan itu umurnya masih dini banget. Dan kita juga masih harus tahu nih dia tuh gimana sih kesehariannya di rumah. Berarti harus memahami karakter masing-masing. Kita harus tahu nih karakternya anak gimana di rumah supaya sesuai gitu. Jadi di sekolah di rumah bagaimana, di sekolahnya gimana. Berarti harus balance gitu ya. Ya harus balance. Oh ya. Nah, untuk di TPQ sendiri, kira-kira materi apa sih Bun yang perlu yang paling ditekankan untuk anak-anak TPQ? Apakah hanya mengajinya saja atau mungkin fokus ke pembiasaan ibadahnya, akhlak mungkin? Kalau di Amanah Islamic Care, kita tuh kan sekolah TPQ itu menggunakan metode Montessori ya. Jadi sebenarnya metode Montessori ini mencakup banyak sekali teman-teman. Jadi nggak cuma belajar gimana caranya kita bisa baca Al-Quran, gimana caranya kita biar bisa belajar bahasa Arab, tapi kita juga ada belajar akhlaknya. Kita belajar bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana kita memahami arti dari Al-Quran itu sendiri. Jadi step by stepnya tuh nyambung gitu. Kalau untuk ngajinya sendiri, kita tuh menekankan ke pertamanya membaca Al-Quran, yang kedua itu akhlak ya. Karena kita ada materi yang dimana kita hari itu kita nggak ngaji doang. Jadi kita ada materi yang kita harus belajar akhlak. Belajar akhlak seperti apa? Akhlak seperti apa aja yang contohnya diterapkan? Ya. Kalau akhlak sendiri, terutama kita harus menanamkan kepada anak-anak itu akhlak adabnya dulu terhadap kedua orang tua itu gimana? Terhadap kedua orang tua, kita juga menerapkan bagaimana cara mereka adabnya terhadap guru, bahkan juga ke teman pun kita ajarkan, sesama teman biar nggak saling bertengkar gitu ya. Biar nggak saling bertengkar, biar mereka tahu bahwasanya sebenarnya kita berteman itu boleh loh dengan siapa aja, tapi ketika kita berteman kita juga punya batasan-batasan dan juga punya aturan-aturan yang teman-teman harus tahu. Contohnya nih Bunda Alfi, anak-anak zaman sekarang itu kan suka bercanda, tapi kadang bercandanya kelewatan. Yeah. Nangis nih. Nangis. Nah,
itu kan sebenarnya mungkin bagi anak-anak itu biasa, tapi buat kita itu kan kayak apa ya? Bukan suatu hal yang nggak boleh dibiasain ya, karena kalau teman tuh juga kita punya adab gitu. Boleh nggak sih sama teman-teman itu ngomongnya kencang-kencang banget? Berarti harus tahu batasan. Di sini di TPQ ini memang diajari untuk batasan-batasan ketika kita berteman seperti itu. Jadi kayak boleh nggak sih sama teman ejek-ejekan gitu kan? Boleh nggak sih ambil barang temen, pinjam barang temen tanpa izin? Kan sebenarnya itu mungkin hal yang biasa aja gitu buat orang lain ya, mungkin ada ya kayak dulu kan masih kecil, masih anak-anak. Tapi menurut saya, menurut kita harus menanamkan akhlak-akhlak seperti itu. Karena bayangkan nih ketika dia sudah dewasa, dia sama teman-temannya, tiba-tiba dia pinjam barang, ambil nih. Nggak bilang. Kalau orang yang tahu, kan itu sama saja mencuri. Padahal sebenarnya itu bisa loh kita tanamkan dari anak-anak usia 2 tahun, bahkan di bawahnya itu bisa. Biar nggak jadi kebiasaan sampai dewasa gitu ya Bun ya. Jadi kita ajarin ke anak-anak kayak kalau mau apa-apa itu bilang dengan baik. Kamu mau apa nih? Bilang aja gitu dengan baik. Misalkan kamu mau sesuatu ya kamu ngomong sama yang punya, jangan tiba-tiba ambil gitu. Itu contoh kecilnya aja sih sebenarnya. Jadi anak-anak itu dibiasakan juga ketika dia mau sesuatu minta tolong, ketika dia habis dibantu bilang terima kasih. Mungkin dia butuh pertolongan entah ngambilin tas atau ambil botol minum nggak nyampe gitu ya di loker, dia harus bilang minta tolong sama bundanya. Harus bilang tolong gitu ya. Harus bilang tolong baru kita mau ambilin karena emang benar-benar dibiasakan sejak dini ya Bun ya berarti. Iya, jadi mereka supaya tahu bahwasanya tolong, terima kasih dan minta maaf. Itu sangat penting. Bukan untuk usia sekarang ya Bun, tapi nanti ketika dia sudah besar ataupun dewasa, mungkin sampai tua ya. Kata-kata itu akan menjadi melekat di diri dia karena sesuatu yang baik itu berawal dari didikan yang baik. Jadi kita harus membiasakan anak-anak itu untuk mengucapkan sesuatu yang harus diucapkan yang baik. Nah, selama mengajar ini kan pasti Bunda Elo itu mengalami momen yang bikin capek, tapi juga pasti ada momen yang bikin hati itu hangat. Nah, selama mengajar momen paling berkesan bagi Bunda Elo, baik di TPQ maupun di preschool, apa nih kira-kira? Kalau untuk di TPQ-nya sendiri ya, saya tuh sangat berkesan ketika saya mendampingi teman-teman yang mungkin awalnya sulit ya untuk mengenal A, bata, sampai setelah itu mungkin butuh waktu seminggu, 2 minggu untuk dia paham nih. A itu seperti apa, ba itu seperti apa, sa itu seperti apa. Jadi sebenarnya sesuatu yang berkesan buat saya ketika saya ngajar di TPQ itu, ketika saya menemani proses teman-teman, anak-anak kita mengaji yang darinya nggak bisa A sampai sa itu nggak bisa, tapi terus ternyata semakin nggak bisanya bukan 1 hari 2 hari ya, tapi kayak seminggu 2 minggu itu. Abatasa itu harus menghabiskan waktu berminggu-minggu itu ada. Jadi setiap anak itu kan punya karakternya masing-masing nih. Jadi adalah mungkin anak-anak yang sulit ya mungkin. Jadi ketika saya menemani mereka berproses itu karena konsisten, jadi dia lebih apa ya? Melekat dan peningkatannya signifikan. Jadi ketika dia mungkin dia A sampai sa-nya berminggu-minggu, tapi ketika dia sudah A, bata, sa sampai seterusnya sampai ja dan sampai iya mungkin itu dia nggak butuh waktu lama. Oh berarti awal-awalnya saja yang butuh waktu untuk konsisten itu. Itu sebenarnya kayak nggak masuk akal. Kenapa A sampai sa-nya nggak bisa terus selanjutnya dia dengan mudahnya menghafal? Ya qadarullah ya, itu karena mungkin konsisten juga bukan hanya di sekolah, bukan hanya di TPQ dia ngaji, mungkin dia di rumah juga ngaji sama orang tuanya mungkin. Sama orang tuanya, jadi memang support orang tua itu penting ya teman-teman, untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak. Jadi ketika saya tahu teman-teman itu bisa lebih mudah untuk memahami belajarnya, materinya, jadi tuh menurut saya bangga banget ya, karena sebenarnya ngajar anak yang di umur-umur segitu kan nggak mudah ya Bun. Tapi happy juga karena mereka bisa enjoy ngajinya, karena mungkin banyak sekali teman-teman yang nggak mau ngaji karena capek. Apa mungkin karena pakai metode Montessori itu ya Bu? Nah, ya betul. Karena pakai metode Montessori itu kita seperti ngaji, tapi kita juga bisa bermain gitu. Jadi kita banyak material-material yang disiapkan di amanah, itu banyak sekali material-material yang cukup mendukung untuk tumbuh kembang anak. Karena banyak sekali ya Bun, mungkin
di luar sana nggak pakai material yang kita Material. punya. Mungkin Kita biasanya itu pakai buku, ngaji, setor ke guru kan biasanya Iya, kayak gitu aja. iya. Kalau di TPQ Aman Islamic Care seperti apa Bunda? Kita ada SPH, sampai Perhijaiyah, ada LMH juga. Jadi kita belajar meraba. Jadi nggak cuman ngomong doang nih. Tapi kita belajar tulisan. Kita belajar tulisan, bagaimana huruf ba itu seperti apa, huruf ba itu titiknya di mana, cara bacanya gimana, menulisnya gimana. Itu di Montessori kita pelajari itu ya Bun. Jadi anak-anak nggak cuman belajar gimana caranya baca Al-Quran, gimana caranya bisa memahami bahasa Arab, tapi mereka juga tahu bagaimana bentuknya, bagaimana cara bacanya, dan juga bagaimana cara menulisnya. Cara menulis. Berarti nggak monoton ngaji gitu ya Bunda ya? Enggak. Berarti anak-anak mungkin yang bikin happy dan seru mengaji di Montessori itu karena pakai metode yang tepat gitu ya Bisa Bunda? jadi, bisa jadi. Nah, karena kita tadi sudah membahas tentang banyak hal tentang metode Montessori, kemudian momen yang paling berkesan bagi Bunda Elo ketika belajar bersama anak-anak. Sekarang saya mau tanya nih ke Bunda Elo, apa sih harapan Bunda Elo untuk anak-anak Amanah Edu Center dan juga TPQ Amanah Islamic Care? Harapan dari Bunda Elo. Untuk harapannya sendiri mungkin lebih ke saya berharap semoga teman-teman yang ada di preschool maupun yang ada di TK atau Semua yang di Amanah Edu Center. semua yang ada di Amanah Edu Center, semoga kelak bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, ilmunya bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun Untuk orang lain. orang lain, untuk lingkungannya ataupun keluarganya ya. Karena ilmu agama itu sebenarnya harus ditanamkan dari sejak dini. Jadi semoga ilmu-ilmu itu bisa berguna lah. Saya berharap semoga apa yang telah diberikan di sekolah, apa yang telah diberikan di TPQ bisa menjadi bekal anak-anak ketika dewasa nanti. Nggak cuman ketika dia ngaji ya teman-teman. Jadi semoga ilmunya itu bisa bermanfaat lah. Bisa dibawa ke masa depan, bisa menjadi wasilah untuk menggapai Iya. cita-cita mereka mungkin ya Bunda. Iya, amin amin ya Bunda. Karena di era sekarang ini banyak sekali mungkin apa ya, hal-hal yang menurut orang lain biasa saja, tapi sebenarnya menurut kita itu perlu sekali dibekali oleh ilmu-ilmu agama ya, terutama dalam akhlak. Akhlak, ya benar jadi- sekali. Karena bagaimana didikan orang tua sejak kecil untuk anak sejak dini itu akan berpengaruh banget untuk mereka ke depannya gitu Bunda. Iya, betul. Karena banyak anak-anak itu yang mungkin besarnya itu banyak yang nakal. Mungkin karena didikan di waktu kecilnya itu kurang. Jadi emang sangat penting sih menempatkan anak di pendidikan yang tepat, terutama di Amanah Edu Center Iya ini. betul sekali. Karena di Amanah Edu Center ini juga bukan bukan tempat yang hanya belajar aja, belajar akademik yang mungkin terutama. Bagi teman-teman yang mungkin non Muslim, kita juga di Amanah ada kelas agama seperti mungkin Kristen. Oh, berarti untuk yang Kristen, Hindu itu ada sendiri. Sudah ada guru. kelas, sudah ada guru agamanya Berarti masing-masing. Sangat toleransi banget ya Sangat Bunda. toleransi. Dan mau fasilitasi buat anak-anak agama apapun. Iya, agama apapun. Mungkin kalau di Amanah Islamic Care itu tempatnya anak-anak ketika dia mau belajar mengaji. Jadi ketika dia mau ingin lebih paham dan lebih mengerti, mungkin bisa menempatkan anaknya di tempat yang sesuai seperti di Amanah Islamic Care ini dengan metode Montessori ya terutama. Jadi nggak cuma belajar membaca Al-Quran dengan baik, bisa memahami bahasa Arab dengan baik juga. Oh, berarti belajar bahasa Arab juga? Iya, kita juga belajar bahasa Arab. Masya Allah. Jadi teman-teman Sangat luar biasa sekali. bisa bahasa Arab, mungkin nggak bisa ngomong dengan lainnya, tapi dia bisa tahu beberapa kosakata bahasa Arab tuh menurut saya sudah cukup bekal ya buat anak-anak. Oh, ketika belajar mungkin- kosakata gitu. Iya, mungkin ketika nanti dia sudah lulus TK dia mau ke MI gitu kan. Di MI kan ada belajar bahasa Arab, jadi anak-anak bisa lebih mudah juga untuk Berarti paham. emang diberi bekal sejak dini banget ya Diberi Bunda bekal untuk sejak bahasa dini. Arab. Bahasa Saya Arab. dulu ngaji itu sama sekali nggak kenal bahasa Arab. Sama, ya, Bu. saya dulu juga SD kan, karena SD nggak bisa bahasa Arab. Iya. Jadi saya harus les bahasa Arab karena saya SMP-nya di sekolah Islam ya. Sekolah Islam. Jadi setidaknya saya harus ngerti bahasa Arab. Punya bekal lah gitu Punya ya Bunda. bekal. Kalau ini udah dari TK ya teman-teman. Dari TK, bahkan yang KB juga, yang preschool. Preschool semua ada. Preschool belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Preschool. Masya Allah, sangat luar biasa sekali.
sekali teman-teman. Mungkin terakhir nih Bun, mungkin ada pesan singkat untuk ayah bunda di rumah terkait pendidikan anak usia dini dan juga pentingnya menanamkan pembiasaan karakter yang baik atau akhlak yang baik sejak dini. Mungkin dari Bunda Elo. Buat ayah bunda mungkin yang punya anak masih balita atau sudah umur-umur 3-4 tahun atau preschool TK ya terutama, Amanah Edu Center merupakan tempat yang tepat, menurut saya tempat yang tepat Dan aman ya Bunda pasti. aman sekali karena kita juga punya daycare ya. Oh, daycare. Jadi anak-anak setelah sekolah bisa langsung daycare dan di bisa daycare-nya pun dititipkan di sekolah bisa gitu. dan di daycare-nya pun bukan cuma nitip-nitip aja ya, tapi mereka juga belajar. Di Amanah Edu Center itu menurut saya tempat yang tepat untuk ayah bunda menyekolahkan putra-putrinya karena di sini kita banyak sekali belajar dengan metode Montessori. Anak-anak bisa lebih enjoy dan suka sekolah ya mungkin karena kita di sini seperti bermain. Jadi nggak cuma belajar, tapi belajar dan bermain. Karena kalau anak-anak biasanya dibilang, kita sekolah belajar, itu sudah di rumah sudah pusing, aduh belajar lagi. Tapi kalau di Amanah Edu Center ini sekolahnya seperti bermain, jadi bermainnya dapat. Mereka happy ya, mendapatkan ilmu baru gitu. Karena di sini menurut saya sekolah yang tepat ya untuk ayah bunda menyekolahkan putra putrinya karena di sini memiliki fasilitas yang cukup baik. Metodenya juga pakai metode Montessori, jadi nggak usah diragukan lagi. Teman-teman ayah bunda bisa langsung menyekolahkan anak-anaknya, mungkin preschool, TK-nya, SD-nya juga bisa bunda di sini. Masya Allah sekali teman-teman, sangat luar biasa banget obrolan kita pada video kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih ke Bunda Elo karena sudah berbagi cerita dan inspirasi buat kita semua. Semoga Amanah Edu Center ini dan TPQ Amanah Islamic Care bisa menjadi tempat terbaik untuk tumbuhnya generasi yang cerdas, yang berakhlak dan juga cinta Al-Quran. Seperti itu Bunda. Amin. Baik teman-teman, mungkin itu saja obrolan kita pada video kali ini. Mungkin kita lain kali bisa ngobrol lagi ya Bun di bisa dong, channel ini. Iya. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.